Mari kita awali pertemuan kita yang ketiga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, dalam pertemuan yang ketiga ini judulnya adalah Hukum dan Keutamaan Haji. Hukum dan Keutamaan Haji. Silakan dibagikan Ustazah Sarah apanya supaya dapat pedoman. Sambil tulisannya dibagi, kita lanjut. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu kan salah satu rukun Islam. Tentu hukumnya wajib bagi siapa yang mampu, itu sudah jelas pasti. Dan siapa yang mengingkari kewajiban haji bagi orang yang mampu, maka dia sudah jatuh kepada kekafiran karena dia mengingkari. Berbeda dengan hukumnya tidak mampu atau malas. Tapi kalau sudah menolak, mengingkari adanya kewajiban haji, dia sudah jatuh kepada kekafiran. Dan yang ketiga, silakan lihat bukunya, halaman kedua. Bunyi hadisnya halaman kedua di atas. Innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna abdan sahhahtu lahu jismahu, sesungguhnya seorang hamba, sahhahtu, yang telah aku sehatkan jasad atau badannya, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, dan aku luaskan, aku lapangkan ma'isyah, penghidupannya, rezekinya, yamdi alaihi khamsatu awam, dan telah berlalu selama 5 tahun, la yafidu ilayya la mahrum, tetapi dia tidak datang berkunjung ke Baitullahil Haram, Ka'bah, ke Makkah, maka la mahrum, orang itu diharamkan atau terhalang mendapat kebaikan. Mari kita pahami sejenak tentang makna hadis. 5 tahun Allah beri seseorang kelapangan hidup, keluasan rezeki, badan sehat. Sehatnya sehat utuh sempurna, tidak ada halangan dan tidak ada hambatan untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah buat melaksanakan haji dengan berbagai macam dalih dan alasan, sehingga setelah 5 tahun lewat belum juga datang, belum juga haji, berniat pun tidak. Nah, ujung hadis, la yafidu, yafidu tidak datang bertemu, tidak datang berkunjung untuk melaksanakan haji ke Makkah Al-Mukarramah. La mahrum, benar-benar mahrum, diharamkan, dihalangi. Aduh, kita cari di syarahannya, kok syarahannya sih kok. Mahrum artinya kan dihalangi, diharamkan, dihambat. Pertama, terhambat, terhalang, dan dia tidak akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Karena di haji itu ada sekian banyak kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, keistimewaan. Terhalangnya dapat itu satu. Namanya mahrumun min khairin ketirin wa ajrin azim,
minallahi ta'ala, dan ganjaran yang luar biasa daripada Allah itu kalau hajinya mabrur, surga tentangnya. Kalau mati syahid, dosa diampuni. Dan terhalang dia mendapat doa-doa mustajab, karena sepanjang orang haji dia berada di tempat-tempat istimewa, tempat-tempat paling utama untuk berdoa. Amalan dilipat gandakan luar biasa, sampai 100.000 kali lipat. Satu salat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Di Madinah 1.000 kali lipat. Namanya la mahrum. Jadi istilahnya la yafidu ilayhi, tidak dia datang berkunjung bertamu kepada aku, yaitu naik haji ke Makkah Al-Mukarramah. La mahrum, benar-benar mahrum. Mahrum haram, mahrum dihalangi, dihambat. Mendapat kebajikan yang banyak, dapat pahala, keistimewaan, fadilah, keutamaan, ampunan dosa, dan berbagai macam hal lainnya. Sungguh merugilah orang. Badannya sehat, rezekinya ada, hambatan pun tidak ada. Berjanji-janji tidak datang. Akhirnya ada saja penghambat. Kau penekanan. Kalau yang pertama haji rukun Islam lah jadi waktu. Yang kedua, siapa yang mengingkari kewajiban haji hukumnya kafir lah jadi. Yang ketiga kok kita baca hadisnya. Itu siapa yang seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya, sahah tuh. Aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, telah berlalu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun sehat-sehat sih. Selama 5 tahun rezeki malah tambah-tambah. Tapi ndaklah pergi haji. Minimal pergi umrah ndak. Mahrum, la mahrum, benar-benar terhalang. Jadi kok namanya sebagai penguat, penyemangat agar kita bertekad bulan untuk haji. Kemudian mengenai fadilah atau keutamaan, banyak keutamaan. Cuman siko kita tuliskan dan kita nukilkan yang pokok-pokok, yang penting 10 keutamaan haji. Yang pertama, haji merupakan amalan yang paling afdal, paling utama. Sahabat-sahabat, sekedar untuk mengingatkan kita, yang dikatakan sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Islam bertemunya Nabi itu sahabat. Jadi bukan sahabat bahasa kita. Kalau sahabat bahasa kita kan konco, kawan, teman, segala pihak, seketiduran, saparasayan, atuk. Itu sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi Islam. Baik kecil ataupun besar, baik perempuan, laki-laki. Tapi kalau tidak Islam, tidak sahabat. Abu Lahab tidak sahabat. Abu Jahal tidak sahabat. Karena tidak Islam. Itu tidak sahabat. Jadi bisa jadi sebagian orang menganggap sahabatku kawan Nabi. Tiba di Nabi Isa namanya Hawariyun. Al-Hawariyun. Nah, generasi terbaik ya generasi sahabat. Termasuk namanya As-Sabiqul Awwalun, generasi terbaik. Karena mereka bersua, bergaul dengan Nabi. Tidak ada yang sebaik generasi itu. Kita generasi belakangan kan. Sahabat-sahabat itu sangat antusias dalam berbuat berbagai macam ketaatan, amal saleh, pendekatan diri kepada Allah. Mereka kepingin tahu apa-apa saja amalan, ketaatan, ibadah yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, menaikkan derajat,
posisi mereka di sisi Allah. Sehingga mereka itu ada yang bertanya, ini su'ilan Nabi. Halaman kedua, hadis di bawah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila ditanya. Ditanya orang, tentu yang menanya Nabi sahabat lah. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Apa amalan yang paling utama, afdal, paling utama, paling utama, paling banyak fadilahnya. Kata beliau, imanun billahi wa rasulih. Nabi menyebutkan iman dulu yang paling utama. Mutlak, paling utama, paling tinggi, paling agung, paling istimewa. Ganjarannya, pahalanya, balasannya. Kenapa? Syarat mutlak diterimanya semua ibadah, semua amalan, iman. Jadi betapapun banyak orang berbuat baik, terkenal, viral, tapi kalau tidak beriman, di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Sebabnya berbuat bukan untuk Allah. Andaikan dunia aku nyoba bangun, tapi kalau dia tidak pernah beriman, tidak pernah bersyahadat, maka yang mendorongnya, yang memotivasinya bukan karena Allah dan balasan Allah akhirat, tapi duniawi, sehingga tidak ada balasan. Ini syarat mutlak diterima, diredai, diganjari amalan adalah iman. Iman. Jadi iman itu paling mendasar. Maka dikatakan iman itu adalah sebaik-baik, seutama-utama, seistimewa-istimewa, setinggi-tinggi, seagung-agung amalan. Amalan hati. Kan itu dasar. Pernah orang bertanya dulu ke Rasulullah, kalau dalam tafsiran surah Al-Furqan, ada di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu kan sebelum Nabi diutus. Salah seorang namanya Abdullah bin Jud'an. Sangat dermawan, orang kaya raya. Siapapun yang datang ke tempatnya tidak ada yang hampa tangan. Suka bantu, suka menolong, suka melapangkan. Pokoknya orang sosial. Barangkali kalau ada media sosial ketika itu luar biasa, jadi presiden begitu. Terkenal. Lalu orang bertanya ke Rasulullah tentang orang itu. Bagaimana itu Rasulullah? Dia tidak bersyahadat. Dia tidak bersyahadat. Tidak beriman. Ini sebanyak apapun amalannya, perbuatan baiknya, bantuannya, pertolongannya, di sisi Allah tidak ada, di sisi manusia ada. Di sisi manusia ada. Itulah ganjarannya. Innamal a'malu binniyan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dapat nama baik, dapat penghargaan, digelari dengan berbagai macam gelar ya di sisi manusia. Tetapi karena tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya kepada Allah dan balasan Allah, sehingga motivasinya berbuat bukan Allah, maka semuanya haba'an manthura, namanya debu yang berterbangan. Baik dan sebaik-baik, seutama-utama amalan adalah satu, iman billah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Satu. Lalu ditanya Rasulullah lagi. Summa madza? Kemudian apa lagi Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah, yaitu mencurahkan kemampuan diri kita untuk menegakkan, mempertahankan, membela, menolong agama ini. Puncaknya perang. Dengan diri, dengan harta, dengan waktu, dengan pikiran. Dan jihad itu ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya fardu ain. Fardu kifayah, kalau sudah dijalankan oleh sekelompok orang sudah selesai. Kalau fardu ain kita langsung ditunjuk. Didahulukan daripada haji.
Karena agama tidak tegak tanpa jihad, tanpa pengorbanan. Baru yang ketiga, qila thumma madza, dikatakan lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa lagi? Jawaban beliau, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Itu haji yang dilaksanakan dengan sepenuh keikhlasan, haji yang sah dan haji yang terima, namanya hajjun mabrur. Dan haji yang mabrur itu sudah tahu kita, balasannya surga. Maka jadilah haji itu amalan yang paling utama setelah iman dan jihad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kini kok sedang menuju kepada amalan yang paling utama setelah iman dan jihad. Di halaman ketiga, mari kita tengok. Yang kedua, fadilahnya. Jika ibadah haji itu tidak bercampur dengan dosa, maksiat, maka balasannya surga. Balasannya surga. Yang pertama dulu, hadis pertama, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur itu laisa lahu jaza, tidak ada balasan. Laisa, tidak ada baginya haji itu jazaun, balasan, melainkan jannah, surga. Satu. Yang di bawah, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah, tidak ada untuknya balasan melainkan surga. Qila wa ma birruhu, dikatakan orang kepada beliau, wa ma birruhu, apa kebaikannya Rasulullah? Amut ta'am, memberi makanan, watibul kalam. Tidak cukup jika pelakunya dihapuskan dosanya saja, melainkan masuk surga. Jadi balasannya bukan hanya sekedar terhapus dosa, dikabulkan doa, mendapat pahala, tidak cukup, tapi surga. Nah, sekarang mabrur itu apa? Mabrur itu apa? Secara bahasa mabrur itu diterima, amalannya baik, amalannya terima, amalan yang sah. Namanya maqbul. Maqbul, diterima. Ada maqbul, ada mardud. Maqbul diterima, mardud ditolak. Berarti haji yang makbul, haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima. Dan juga haji yang tidak dicampuri oleh perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Serta haji yang benar pelaksanaannya. Ada 4 ketentuan. Yang pertama dulu, yang harus kita ketahui bahwa tidak semua orang yang berhaji itu hajinya makbul, diterima. Walaupun dia tawaf, atau di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, tawaf, sa'i dan seterusnya, belum tentu diterima. Kan ada satu makbul, yang satu lagi sah. Makbul diterima oleh Allah. Sah berarti sekedar gugur kewajiban, itu sah. Sah saja belum tentu diterima. Sah saja belum tentu diterima. Orang kalau sah, lalapeh kewajiban hajinya.
lah gugur kewajiban. Tapi apakah setiap yang sah itu terima? Tidak. Maka baru salah, di samping sah, hajinya diterima. Bagaimana sahnya haji? Kalau sah haji, penuhi ketentuan-ketentuan haji, pelaksanaannya, syarat-syaratnya, penuhi, kewajibannya, fardunya, penuhi semua, itu sah. Tiba di salat lah. Salat kalau sudah dipenuhi syaratnya, dikerjakan rukun yang 13, sah dah. Diterimakah? Belum tentu. Syarat sah salat sudah dipenuhi, rukunnya sudah dilaksanakan. Apakah diterima? Belum tentu. Tapi kewajiban sudah. Kalau bahasa Rawa, masuk ke ruang lah. Masuk ke ruang lah. Tapi diterima, tentu lah. Detong tentu lah, jadi masuk ke ruang. Ini usaha kita bukan hanya sah. Sah itu terkait dengan ilmu. Makbul, itu tergantung Allah reda atau tidak reda. Maka makbul adalah laksanakanlah dengan ikhlas. Kemudian hindari berbagai macam dosa-dosa dan maksiat-maksiat selama pelaksanaan haji. Kenapa begitu? Karena haji yang tidak dikotori dengan perbuatan maksiat, dosa-dosa, ya, pertengkaran dan berbagai macam larangan-larangan yang kita kerjakan, hajinya sudah mabrur. Yang paling banyak dilanggar di haji di Makkah itu kan mulut. Ya, pelanggaran haji terbanyak mulut. Berikutnya karena tidak mengerti, tidak paham. Tapi tidak paham, tidak mengerti bukan pelanggaran. Itu karena tidak berilmu. Yang pelanggaran adalah mulut. Terlalu banyak ngomel. Banyak hal-hal yang terkadang dilakukannya, diperbuatnya. Jadi intinya jauhi hal-hal yang dapat merusakkan haji, termasuk perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Selama tidak ada perbuatan itu, man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah, namanya ikhlas. Falam yarfus, tidak dia berbuat rafas. Walam yafsuk, tidak dia berfasik, maka dia akan kembali seperti bayi-bayi, dihapuskan dosanya. Nanti kita jelaskan itu. Jadi yang kedua tadi poinnya haji jihad fisabilillah. Kemudian yang ketiga haji menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa. Yang ketiga ya, halaman 4 ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita langsung dulu. Haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Ada tertinggal sedikit. Haji itu jihadnya kaum perempuan. Haji jihadnya kaum perempuan. Perempuan tidak ada kewajiban jihad atasnya, jihad perang. Haji amalan terbaik bagi perempuan. Sehingga suami jika istrinya ingin haji di zaman normal, di keadaan normal, di situ normal, wajib dia menemani istrinya untuk pergi berjihad. Karena jihadnya perempuan haji. Ya, tapi sekarang kan tidak normal. Tidak normalnya bisa jadi istrinya pergi, suaminya tidak. Tidak normal namanya itu. Zaman normal tahun 2000-an. Daftar kini siapa ini? Terakhir itu 2008. Beko 2010 lah ya. Nah, daftar 2 tahun lebih.
Kalau memang dalam keadaan biasa, orang-orang tidak jauh di situ, istrinya belum haji dan berniat itu haji, suaminya wajib mani-mani karena istrinya mau pergi jihad. Jihad kaum perempuan adalah haji. Nih hadis ketiga apa? Poin ketiga, talangkawi tadi ya. Halaman 3, haji termasuk jihad fisabilillah. Terlewati tadi ini. Kata Aisyah istri Rasulullah, ya Rasulullah, nara al-jihad afdal amal. Kami memandang, kami melihat, kami memandang jihad itu afdal amal, amalan yang paling utama. Kata Aisyah, afala nujahidu. Lalu Rasulullah, apakah kami tidak berjihad? Karena jihad itu adalah amalan yang paling utama. Tanya istri beliau, apakah kami tidak ikut berjihad? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Lakinna afdal jihadi hajjun mabrur. Tetapi jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji yang mabrur. Itu jihad kalian. Alaihinna jihad la qital fihi al-hajjul mabrur. Haju umrah. Kewajiban kalian berjihad adalah jihad yang tidak ada perang, jihad yang tidak pakai senjata. Jihadnya haji atau umrah. Maka dikatakan juga jihadnya orang lemah, jihadnya orang sakit, jihadnya ke perempuan haji dan umrah. Maka perempuan-perempuan yang Allah anugerahi, wanita-wanita yang Allah anugerahi bisa haji, dia sedang menuju jihad. Sedang mau berangkat untuk jihad. Matinya mati syahid. Tapi jangan minta mati. Dan jangan cari mati. Jangan minta mati. Jangan cari mati. Allah Subhanahu wa taala apabila menutup suatu pintu kebaikan diganti dengan pintu yang lain. Kita ulang. Idza ughliqa ala ahadin babun min abwabil bir, apabila Allah menutup suatu pintu, tidak membolehkan, tidak mengizinkan dan tidak mendorong seseorang untuk mengerjakan suatu kebaikan di situ, diganti dengan pintu yang lain. Perempuan ingin jihad, jihadnya bukan perang, jihadnya bukan memanggul senjata. Lalu bagaimana jihadnya? Ini jihadnya. Itu jihadnya. Apa jihadnya? Berangkat haji. Jihad diserukan, diwajibkan Fisabilillah. Tapi jihad perempuan haji. Haji yang pertama, haji kedua tidak lagi. Haji kedua ketika sudah beda hukumnya kan. Haji pertama yang wajib, haji kedua tidak wajib. Barangkali haji kedua melengkapi yang kurang-kurang. Karena Bapak Ibu siapapun yang pergi haji, satu kali haji merasa kurang, bahkan dua kali. Terasa kurangnya setelah kita membaca, setelah kita belajar, setelah kita merenung-renung. Kalau tidak pernah membaca, mendengar, menyimak, merenung-renung, tidak terasa kurang, laman sih. Makin digali, makin dipelajari, makin terasa dulu kurang. Ini kok dulu, kok begini, kok begini, kok begini, begini. Makin didengar. Saya ada bahan-bahan yang tadi pagi saya baca lagi. Tumpuk bahan-bahan, kaji-kaji lagi. Termasuk saran-saran hadis. Saya haji pertama dulu 2007. Sama dengan Pak Mudo, sama dengan Bu Esi. Baru menyusul tahun-tahun berikutnya sebagai pembimbing. Karena saya dulu tidak mau menjadi pembimbing haji sebelum saya pergi haji atas biaya sendiri. Itu tekad saya dulu.
Kalau berangkat haji sudah lama ditawari untuk berangkat membimbing, tapi saya menolak, tidak bisa. Saya ketika itu mesti raya, tidak bisa aja. Kalau tidak, itu karih, tidak boleh najile. Perai, tidak perai itu masalahnya. Mau angin haji mau haji piti mau kumpul piti lu. Baru 2007, haji pertama. Seketik pengalaman Bu Pak. Ambo guru fikih. Ambo dulu guru fikih di Perabe, Maja kelas 7, kelas 6. Dan di mana-mana jadi guru fikih. Fikih itu guru fikih lah. Masalah hukum-hukum ya, masalah ibadah. Dan biasanya kawan-kawan sering kalau masalah fikih sering bertanya. Jadi masalah haji, masalahnya itu lah jadi bahan ya. Rupanya itu teori baru. Teori. Sehingga ketika kawan-kawan manasi, biasalahnya kan awak jadi guru fikih. Paling lah. Ketika orang manasi misi raya mah ada tentang. Apalagi yang misi menasi itu kawan-kawan itu. Itu penyelah haji kan. Kawan-kawannya misi menasi itu penyelah haji. Saya misi menasi kawan-kawan juga biasalah. Biko tanya kayaknya. Jadi agak menganggap sepele saja. Dan itu mengakui supaya jadi pelajaran. Termasuk ya koper-koper ndak boleh murid. Menyapu mantan ndak diurus. Ya asal kelengkapan kawan-kawan semuri semua. Buat asik maja, asik ke sawah keparak. Sawah keparak dengan metode lain lah. Tapi tiba di Makkah, yang paling sesali itu, kita hanya mengandalkan teori. Dia menganggap nggak bisa sih. Terlalu banyak yang terabaikan. Bahkan setelah mau pulang di Makkah, Ambon jadi pembimbing lah. Setiap membimbing itu kamu nulis, mau cari balik bahan-bahan. Banyak yang tacici, yang luput, yang sia-sia. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Haji adalah haji yang pertama. Haji yang pertama baru menyesal kita. Itu pentingnya kita ilmu. Pentingnya mengilmui, pentingnya mengetahui semuanya itu. Karena rupanya haji itu bukan hanya ke Makkahnya itu. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di situ. Yang terkadang luput, terlewatkan, terabaikan lantaran tidak tahu atau mencukupkan. Kau tadi masih mau coret-coret. Nah, mau sarahannya baca lihat, lalu mau kopian sarah. Kalau mau kitab panjang mau kopian siko. Di siko tadi masih apa ya, luar biasa yang mau garis bawahi tadi. Kemanangi balahnya lah lewat. Aduh, banyak membuang-buang waktu selama di tanah suci. Mota duduk-duduk jalan-jalan. Belanjo, bukan tak boleh belanjo, tapi banyak waktu terbuang. Lebih-lebih di hari haji. Hanya hari haji terbedakan. Hari haji berbeda dengan hari yang tidak haji. Kalau hari-hari haji itu mulai 8. Di Mina itu, Pak, di Mina itu kita 10, 11, 12, 13, 4 hari. Kalau penuhnya 4 hari. Setelah melempar itu kosong. Setelah melempar jumrah kosong. Biasanya melempar jumrah habis zuhur. Di hari kedua, hari ke setengah sebelah, hari kedua. Dan malah mendapat jadwal melempar. Dapat jadwal melempar berku malam. Berarti dari pagi sampai sore tenang-tenang sih mangga. Nah, padahal itu waktu-waktu yang sangat berharga.
diisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, zikir, doa, istighfar dan baca Quran. Jangan habiskan waktu dengan untuk bercerita, ngomong-ngomong, bicara, ngelantur kesana bersama-sama. Mengisi waktu. Aku yang kalau mau aku bersesal itu. Itu hari-hari Mina itu hari-hari berzikir. Jadi kosong waktu itu kita mencari apa? Mencari pabian waktu sampai malam. Waktu. Apalagi orang menggalih banyak sebenarnya. Sedangkan katang kaji orang di surau ada banyak orang ngalih untuk sehari. Di orang ketuji besok, ketanji besok di Sinana, di Suroma, di Sinana, tu orang ngalih namanya datang tu. Bara sehari. Sinan orang tu ndak dimorati orang 4 juta. 3 juta. Bertumpuk saudara di Mina. Orang barlek tengah raman wak nak satu. Rami orang ngalih. Macuarai, saya tak ada orang jual sananya. Ya Pak Ji, tak. Jadi ini Pak. Sesal itu ya memang sesal itu kemudian tak. Tidak mungkin yang lain bercerita itu salah. Sebab banyak yang kalau mau pribadi banyak yang mau sesali, yang luput. Karena yang tadi kita menganggap Allah miang dulu lah, wak lama aja ikut dulu. Tidak bisa itu. Kok masalahnya bukan teori-teorian, tapi banyak yang harus diketahui. Kalau belajar manasik haji praktek, setengah hari lah selesai. Praktek salah walai, selesai. Orang banyak ambisi ingin praktek misalnya. Bawa cara tawa, bawa di belakang makam, bawa mencium aswad, bayan zam-zam, bahasai, itu praktek setengah hari selesai. Baru setengah hari itu kan praktek. Tahun petang ke sih 1, 2, 3 kali praktek lapangan. Banyak datang. Kita kan di lapang itu luas kan. Pas kita bian Safa Marwah sama lengkap kita bian. Sebentar, tapi haji bukan itu praktek. Tapi ada sekian teori ilmu-ilmu yang harus kita ketahui di balik praktek. Jadi jangan ambisi kita bila praktek, ulanglah praktek. Kepetangku kami ke orang. Oh bila oleh praktek abi, ulang lebih praktek nampaknya. Bila kapai aku 4 bulan leh. Ya kau hilang lo nyak. Ndak praktek lo. Jadilah betul dia praktek. Bila kau kapai praktek lo boleh. Akan praktek lo lihatnya. Lalu pun petangku je nah. Enggak gini. Ya itu. Jadi ambo nak akan mengungkapkan semua penyesalan ambo. Di mana ambo tak cicia, di mana ambo kurang. Karena cukuplah penyesalan itu pada dirimu saja. Yang kadang-kadang ya mengucap boleh. Jadi ambo bagi kepada bapak semua, ibu semua. Ya mabrur itu puncak yang harus diraih, diusahakan. Dan haji bukan hanya sah. Kau nak dikatakannya jihad perempuan. Kau nak dikatakan haji itu amalan yang paling utama setelah iman dan jihad. Kau nak dikatakan yang paling pantas balasan untuk haji itu Allah sediakan surga. Bukan hanya kabul doa, bukannya diampuni dosa, bukannya dinaikkan derajat, dan bukannya di segala macam lah, tapi surga. Kalau begitu balasannya Allah sediakan, tandanya tidak sembarang haji itu. Tidak haji kerak kalun itu. Haji Allah mabrur lalun. Haji Allah kalau haji Allah ke kalun tu kan ke Jambi. Ke Jambi. Ambo berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah dan mohon supaya jangan ambo Korea dan mengkoma sampai itu untuk kita semua. Kenapa ambo mau menjadi pembimbing? Termasuk kini, kenapa ambo capek-capek seperti itu? Dan tanya kenapa tidak ditegakkan
KBH dan segala macam. Gua jawab, hajimu banyak kurang dia. Ambo ingin setiap orang yang menerima pengalaman ambo dan apa yang ambo punya, hajinya itu dapat ambo. Kalau rumahmu kecil, sama-sama salah baca. Sebab awakku banyak kekurangan awak ketika haji. Yang tahu kekurangan awak itu setelah awak haji. Orang lain tidak tahu. Dan orang tidak belajar, tidak membaca, tidak mendengar, dan tidak mengulang-ulang balik. Seperti orang mengayam, bara sudah kedua nak tahu. Jadi kita apa? Ikut nak bisa sebut haji balik awak nak bisa. Kok bisa bana haji balik? Tu ndak haji wajib boleh. Kalau haji balik malah cok haji balik. Tapi itu ndak wajibnya lah selesai. Apa calon ikah? Mudah-mudahan orang nan haji bara nan diamalkannya dek kita lagi mengajarkan dapat apa. Hanya itu yang harapanmu kepada Allah yang bisa mau sampaikan. Jadi itu maka ndak bersedia mau apa saja untuk membantu. Sebab salat bapak-bapak ibu sinan melakukan amalan apapun selagi itu ambo yang menyampaikan diamalkan ambo dapat. Itunya. Sebab ambo tidak bisa haji lah. Haji wajib tidak bisa lah. Kalau haji plus bisa. Kalau umrah tidak sebentar, tapi tidak penentu. Yang penentu yang nah bagi bapak ibu yang belum pernah haji kecil dah kah. Kok bisanya setiap hari ke Makkah tidak bisa ada haji dah. Yang pertama kah. Kalau kami nak haji, sesi, temudo, dan lain buat itu, barangkali sama-sama ada, sama-sama banyak yang kita sesali dulu. Makin kita belajar. Masih mempecik catatan. Sayangnya bahasa Arab mendapat bagian. Bakal disebawahi. Iko wak dulu ko, ba mangko ndak wak karajuan iko, ba mangko apa bian, ku banyak. Itu dia. Jadi ko namanya untuk penyemangat. Biarlah lelah-lelah kita datang ke sikul sudah luar. Kan sudah luar kan? Lelah-lelah, panik-panik, tidak masalah. Banyak nak pelajaran-pelajaran biarlah. Kan awak lama nunggu. Kalau lama nunggu. Jadi mudah-mudahan langkah-langkah kita untuk mencari sesuatu itu langkah-langkah yang berpahala, ada langkah-langkah penghapus dosa dan seterusnya. Balik kita ke catatan sih kepada. Kita janji setelah 1 jam kita buka tanya jawab. Yang berikutnya, yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Yang keempat, man hajja lillahi, siapa yang berhaji lillah karena Allah, falam yarfus, satu, dia tidak yarfus, tidak berbuat rafas, walam yafsu, dan tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi, dia kembali ke kampung halamannya, ka seperti yaum, seperti hari waladathu ummuhu, hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti kita kok kembali menjadi ori. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang lahir itu fitrah suci, tidak berdosa. Kita kok berdosa, bersalah setelah kita kadang. Kalau pajak kita tidak berdosa. Kau mengiak, kau menangis, kau tercirik, salahnya tidak berdosa. Dosa kau awak kini kau berdosa. Jadi kalau kita ingin dinormalkan balik, kalau bahasa orang pajaknya diputihkan balik. Onda lah sekian tahun dah bayar pajak. Tiba pemutih ingin diputihkan balik, haji. Kenapa begitu? Itu dengan catatan. Nah, pertama, lam yarfus,
lam yarfus. Yarfus itu maknanya falam yaf'al syai'an minal jima' au muqaddamati. Dia tidak melakukan muqaddimah, pendahuluan daripada perbuatan buang badan suami istri. Jangankan jima', dia tidak melakukan segala sesuatu yang mengantarkan kepada jima'. Berbalut, bermain-main, atau telepon dengan orang rumah. Ini kalau sangat jauh itu kan rindu tuh. Nah, segala macam. Pokoknya hal-hal yang menimbulkan rangsangan namanya yarfus. Termasuk itu mukaddimahnya, pengantarnya. Kalau langsung jima' itulah batal aja. Jadi dam. Itu satu. Ada juga yang mengatakan yarfus itu adalah semua perkataan keji, jorok, kumuh, kata-kata kumuh, kata-kata jorok, kata-kata porno masuk yarfus. Aku kadang-kadang sendagurau. Kami dulu 2007 minta membawa bini karena ibuli. Karena ibuli dia sama-sama kadang duduk-duduk di kemah di Mina. Bini serang. Minta bini kan ibuli. Rupanya itu yarfus. Banyak dong. Kamu termasuk ndak babini ketika tu. Kamu bini mau tinggal rumah. Yarfus kiranya. Ndak boleh ada. Bagara-gara rupanya main reng-reng kerja situ. Kan usah tu aja. Itu salah satu yang mesti sesali. Kalau Pak Haji Mudo membawa sesi ketika itu. Cuma because sinan nangik lor ngari. Bagandeng terkenal sekali sinan. Tak ada orang mencelik lagi kan. Sinan bapak-bapak ibu-ibu yang di rumah tak mesra, tapi sinan mesra. Menjamin. Sebab situasinya. Ya Pak Mudo ya, situasinya. Di rumah jalan sinan cik sikocik, tapi tiba sinan. Orang pecik tangan mah. Kalau ketika haji tak boleh. Di luarnya silakan. Di hari 6 jan. Rupanya yarfus itu bukan hanya jima' dan pengantar jima', termasuk kata-kata yang mengarah kepada yang jima'. Halal, tapi di haji tak boleh. Haji tak boleh. Itu mengerjakan di Mina waktu sampai hari lapah. Kalau dia rapah wak suntuk berdoa sekali harinya. Kalau di Mazlipah wak semalam, tapi di Mina sampai hari. Mengambil sampai hari. Melempar cuma sekian lamanya. Paling-paling melempar tu dalam perjalanan 4 jam pelampai. Setelah tu kosong. Bagun dia mau tak bicara begini begitu alah. Itu yarfus. Falam yarfus. Walam yafsuq. Tidak dia berbuat fasik. Tidak dia berbuat fasik. Fasik melakukan suatu perbuatan dosa kecil atau besar, namanya yafsuq, yang dapat mengeluarkannya daripada ketaatan kepada Allah, namanya yafsuq. Melakukan perbuatan dosa, kesalahan dan segala macam, kecil atau besar, namanya yafsuq, fisq. Siapa saja yang melakukan dosa, pelanggaran, keluar daripada aturan Allah, dia sedang berbuat fasik. Berbuat fasik itu di mana saja tidak boleh. Walaupun tidak haji dan walaupun tidak di Makkah. Tidak boleh, apalagi sedang haji. Dukun yang paling sering terlanggar. Tambah cile jidal. Wala jidala, jidal ko berdebat, basingkurah. Dia basingkurah ko walaupun tidak sampai ke takak-takak oleh Maria, paling-paling jadi kalah. Boleh nak modern yang baca ka indah tapi batangka lagi. Ko jidal itu, tapi kalau sekadar diskusi ilmiah, berbagi cerita tentang hal-hal yang baik boleh, tapi jidal kadang-kadang mengundang itu. Tiga melanggar. Jadi pesan
hati-hatilah terhadap iko, sebab siapa yang melakukan ketiga-tiganya, pertama rafas, perbuatan mengarah kepada syahwat termasuk bicara, kemudian fasik melakukan perbuatan dosa-dosa dan pelanggaran, dan kemudian jidal bertengkar hebat, jangan harap mabrur. Jangan harap mabrur. Yang mabrur itu ujungnya surga. Iku nan tataku awak kini kah? Ya pemuda, tataku awak kini. Lelah ka mabrur lah jiwa tu. Tapi wa arok yo mudah-mudahan mabrur lah. Aku nan mendorong biarlah mudah-mudahan kok kabana dulu sepanjang mau pulang haji dulu malah Bapak membimbing manasik sampai mengantarkan ke Mekah. Mudah-mudahan walaupun tidak sama dengan haji pertama, mudah-mudahan indahna penuh kateh belanjuang lah itu. Itu harapan kan. Harapan itu kan. Jadi balik tu baca roh, coba jangan mudah papa, baca roh menumbuk. Kama lihat, ndak aje lah. Nama wajib nama tamu. Kalau kama lihat, ambo ndak sombong, berdosa sombong, ambo dah setup sebentar ke Mekah. Tanggal balik Mekah, ambo masih pembimbing murah sebegini. Tahu, bulan kini ndak, semua ambo tahan, ndak ada cak. Lain salah dulu sebentar. Ambo banyak nak tinggal. Kau kadang-kadang parak tak tanui aku sawah. Abad caranya pak ibu menggantinya haji itu. Nak bisa ganti? Bah mengganti juga diganti. Itu bah cara oleh bimbing orang, tunjuk orang berbagi cerita, berpengalaman dan bantu orang yang bisa dibantu. Mudah-mudahan dapat keciprakan, dapat kalatiak kepacanya. Hendaknya sampai panuah, saya indak-indaknya 2 MB. Beda. Itu harapan, tak ada. Itu harapan. Itu mau kota lah, ibu-ibu menjalan kotak, tak perlu jalan kotak. Fotokopi tak perlu. Hebat toh, pandai saya nanti nyeleh haji dulunya. Jangan terganggu acara kita kok dengan itu. Kopi yang disediakan, sarana kita sediakan. Ya harapan itu. Benar-benar terbayang Bapak Ibu penyesalan atas haji pertama dulu. Itu mengungkapkan Bapak. Kalau terbayang tertangkut. Penyesalan yang tak bisa ditebus. Ada dengan cara baik kau mencoba menebus. Kira-kira begitulah. Jadi kalaulah selama sekian tahun, mau 2007 sampai kini 2023 lah baratu. Bara penyesalan doa yang ambo raso alunyo tanu leda. Bapak kapai ku ajan sampai ndak babekal ilmu, babekal pengalaman, babekal segala macam. Jalan. Sebab papa ibu pulang si koko pulang sana nanti ndak jadi pelatih haji kita. Kadang-kadang kayak orang kayak jadi pembimbing haji ndak. Paling-paling pembimbing rumah tangga saja lah sudah tu. Membimbing istrinya. Yo akan ditebus kalau lain waktu. Juga akan ditebus. Begitu kira-kira rasanya mengungkapkan, begitu menyesalnya kita banyak yang terabaikan, yang terlalaikan, tapi harapan tetap ada. Kita tidak boleh putus asa. Harapan ada, mudah-mudahan Allah menerima ibadah haji. Itu yang keberapa? Yang keempat, yang kelima. Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Bukan kekafiran. Fakir. Ke Ibu Upi Nabut. Kawan selokal. Icidonya malu ke. Kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil kir khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al mabrurah thawabun ilal jannah. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Tabi'u yang dikatakan timu itu
langsung ikuti, iringi. Jangan sampai ada jeda dan jarak terlalu jauh dan terlalu panjang. Aduh, antara haji dan umrah. Siapa yang haji langsung umrah, siapa yang umrah langsung haji. Syukur kita ada dapat haji tamattu'. Dalam penjelasannya, ij'alu ahaduma tabi'anil akhar. Jadikan yang satu mengikuti yang lain. Kalau haji, iringkan dengan umrah. Kalau umrah dulu, iringkan dengan haji. Awak kan umrah dulu kan? Umrah, haji. Sebab apabila itu kamu lakukan, haji diiringkan dengan umrah, umrah diiringkan dengan haji, fa innahuma, kedua-duanya, yanfiyani, kedua-dua itu dapat menafikan, menghilangkan, meniadakan kefakiran. Fakir, bukan miskin, kefakiran. Fakir itu bukan hanya materi. Ya, kalau fakir entah bayang tak? Materi. Ada yang lebih parah daripada materi itu. Menghilangkan kefakiran dan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Supaya tertangkuk di kita, Nabi bikin perumpamaan. Perumpamaannya ndak obahnya seperti kir. Bahasa kami di Singapura apa basi. Lah itu apa basi. Kena apa istilah kalau kang tu lokasi awak tu. Tukang las memanggang karek-karek basi di toko-toko, dipanggang karek toko. Maka kita ko banyak dosa-dosa nama laki. Banyak. Sejak bujang, sejak gadis kan banyak dosa melaki. Merasa ndak habis ke sadolahnya. Kalau mabiannya ke Mekah. Mabiannya ke Mekah. Suci le kan. Banyak. Baca roh tiba di basi cakotulah bakare, lah banyak laki, lah banyak menempel, dipanggang. Dibakar. Sudah dibakar? Pukul-pukul. Sampai tinggal besi murni. Namanya al-kir khabathal hadid wa dhahab al-fidah. Seperti pembakaran, menghilangkan karat yang terdapat di besi, terdapat di emas, terdapat di perak. Sudah. Kalau haji diiringi dengan umrah atau umrah haji, dan kedua-duanya dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan, maka semua karat-karat besi habis dengan pembakaran. Semua dosa-dosa yang menempel di tubuh kita, di jiwa kita, di hati kita, dihabiskan dengan umrah dan haji. Biswak ko bapak-bapak umrah dulu, tidak lama kemudian haji. Syukurlah, tinggal melaksanakan sebaik-baiknya. Umrah, setelah umrah tidak berapa hari kemudian langsung haji. Kalau bayi diang tu, dia nak pulang kampung dulu dah, dari sini aja. Umrah, haji. Beko dia biadam, dia amanul umrah. Kalau dilaksanakan keduanya sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan dan seterusnya, dah barasia badan dari dosa. Kalau cakap seperti bayi baru lahir, tidak berdosa. Kalau kini, kalau ada aja panggang. Apa manggangnya? Haji nomor diiringkan. Tapi memang balik-balik tanggung lah. Kenapa? Yang paling dituntut dalam haji itu memang sabar. Sabar, tidak mengeluh, tidak protes, tidak mengerutu, tidak mengupat, dan tidak membanding-banding, dan tidak mengguntuk-guntuk. Semua
Haji itu banyak sih masalahnya. Banyak sih masalahnya. Sabana banyak. Menyalahin ketua rombongan, menyalahin ketua kloter, menyalahin pimpinan ibadah, menyalahin uang. Banyak sana salah. Nampak tua surang sih. Ya pemuda. Kami sangkatan ke. Beliau tua pada mopi melulai ya. Tu. Banyak sih masalah. Masalah kamar lah. Masalah kawan ceki. Terus kamar berlimau, berampe. Jawab ke tangan saudara. Tiba-tiba ini andoknya bukan makan seorang. Masalah. Banyak masalah. Banyak masalah Pak. Tiba-tiba tu anomin muka tari. Ambolah marah saya menjadi ketua apa gue. Ini muka tari. Mentang dan sanaknya. Oh panjang Pak. Jadi yang diminta kau dapat munculan kau pakai resleting sana. Nya nanti ada sih. Amo angin contoh je, buat contoh je. Pati abi tu soal nak jadi bis. Arafah di Mina makan pakai catering. Awak antri, tapi orang awak antri. Kau nak pandai nak? Nyu pakaian ihram laki-laki dipotongnya orang ke muka. Ini haji dah, sarang haji. Orang lah panjang antri, ngasih kau muka na. Bagi kira. Ini pakaian tu. Kan fusuk tu. Bukan orang berdosa, awak pun berdosa, awak melampaui menzalimi orang yang panjang. Patang di Makkah di bulan petang. Di hotel. Beliau kok ke umrah lalaki pakai umrah sadolanya. Hotel-hotel Makkah tahun-tahun ke petang kan gengsinya tinggi. Kalau dulunya minta-minta orang mau ni hotel kini orang dilah baga jibun banyaknya. Nah, lobi-lobi tempat makan tu kayak santiang orang. Jadi makan kan antri, panjang antri. Nasi. Jadi kita sama-sama litak kan. Beliau lah ke umrah pakaian. Termasuk anak perusi bagaimana duduk sih kamu kok. Ditegur orang, "Papa belakang lah." Tak ada. Kita kan sama-sama makan di sini saja. Saya juga bayar, Anda juga bayar, habis lah. Kali lawan. Awak sama-sama murah. Itu contohnya. Agak banyak gue di Mina ada kayak itu. Ini panjang lorongnya nanti-nanti. Tiba-tiba jual. Alamak saya mencudui ni ke muka. Banyak apa-apa. Jadi gue rapi sajak naik pesawat. Naik waktu antri lah. Nak tiket walado. Nak kita duduk orang itu. Boarding kan ada kan? Tidak kadiunyi orang tampil awak. Cuman dah ingin capek. Nak katiba nak capek loh. Pesawat. Cik auto tu isinya 45 dah. Pasti dapat dua-dua, Pak. Pasti dapat dua. Alun tantu lu di muka rancak sebab autonya gagah mewah, kanyu, nyaman. Pakai panca sape semuanya. Pakai AC, nyaman, barasia autonya. Idun muka di belakang sama mesin, tapi nang kadulu kah. Baca lagi di pintu. Kadang kita yang orang. Ya butuh kesabaran, Pak. Kau berbagi-bagi cerita masalahnya kau, Pak. Berbagi cerita. Jangan sampai rusak. Ndak ada nak sebut sabar salah. Sabar salah pada kolera aku nya. Jangan habis lah jadi. Tambah kolera lo kan kan. Sabar nak pakai kolera. Sabar. Ya coba. Itu cuy dah benda. Kaitnya kan. Kait. Jadi intinya itu kan. Dalam hadis nomor 2, Nabi SAW berkata kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ama alimta? Apakah engkau tidak tahu? Alimta annal Islam yahdimu ma kana qabla." Islam itu menghancurkan. Yahdimu menghancurkan, merobohkan
apa yang ada sebelumnya daripada dosa-dosa. Siapa yang masuk Islam, siapa yang bersyahadat, semua dosa masa lalunya hancur roboh, habis Islam. Wa anal hijrah dulu dari Makkah ke Madinah, atau sekarang tidak hijrah Makkah Madinah, hijrah keadaan, menghancurkan, merobohkan apa yang sebelumnya. Wa annal hajja, dan haji itu yahdimu, juga dapat menghancurkan, merobohkan, atau jika kita baik menghapuskan mereka yang qablah, apa saja dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Maka berhajilah, syaratnya berhajilah haji yang mabrur, berhajilah haji yang sah. Tergantung situnya. Tapi itu nak bisa dicapai kalau tidak berilmu. Maka berilmulah, berbekallah sebaik-baik bekal itu. Kalau tidak berilmu, ya itu juga undang ayah, undang ladak saya berkata bersinan. Sudah aku mengalir kau, tu mengawak lagi kau mau lagi kau, itu kan tidak jaleh. Nanti kita lengkapi, inilah mobian semua. Nanti kita lengkapi urutan perjalanan haji. Nanti akan kita bagian. Tapi kalau kini bagian kena rancak. Urutan perjalanan umrah, urutan perjalanan haji. Ya, nanti kita hari sekian akan mau lagi. Tanggal sekian mengawak lagi. Lah kita buat. Tinggal menerima nanti. Kalau kini bagian habis terus. Capek capek atau lah selesai ni kan. Sebab orang kalau datang tu lah beko schedule-nya. Lebih-lebih amak-amak umurnya lah lebih 20 tahun lah. Yo labiannya kok 50 tahun katanya. 20 tambah 50 berapa? Kan lebih aja kan. Tu kamu ngawal kok. Kamu aku sudah ko ale ko. Ndak ada apa, ndak ada. Ndak ada arahan. Bingung. Kapas sakit tinggi ni nak jaleh pasal. Kemana ko? Kapas sakit sa bawah. Salam buang tu manga. Kampan ni mas. Kamakan dah tahu manga. Lupa. Kenapa? Ya yang tadi. Andaikan hadirnya kita dalam acara manasik, kok ndak menangkok. Kok loading. Atau beko kami nan tukang agi aku banyak lo malalanya daripada diamnya kan. Kan bisa jadi kami nak bagi acara apa? Banyak singgah nah. Anan intinya inti nang kadagian labis saya dikincur rendang. Dah zo dagian leh. Iba so klasiknya habis lo dagian dek kincur. Ndak wasuo kain dek rendo. Itu rendo. Habis di Tarawang saya kain-kain ndak zo leh. Ada suhu dagian lah. Jadi itu ibu-ibu yang bapak-bapak yang kurang mampu nyimpan ya harus pakai buku, harus dijalihan. Bahkan tiba sinan kawan ibu haji petang masih banyak bagi tahu. Aku baca harus kontak. Bertanya itu penting. Jangan malas bertanya. Tiba sinan bertanya lah balik. Ya, Bu Haji nak setelahnya. Tiba sinan bertanya lah balik. Kau mau baca? Kita jawab. Asalkan yang telepon sudah. Coba mau ke telepon dia jawab. Coba mau cara. Begitu pentingnya kita adanya. Harus itu. Ada waktu 20 menit. Jadi kita sampai situ dulu. Nanti kalau ada yang hal-hal yang patut dipertanyakan atau ditanyakan silahkan.